fajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Realita Purba, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Unit kerja SD Negeri 173-654 Lumban Julu, Kabupaten Toba. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Guru Rosdiana Manalu. Beliau adalah seorang guru kelas 4 di SD Negeri 173-654 Lumban Julu. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Selamat pagi Bu, kabar saya baik Bu. Dan Ibu bagaimana kabarnya? Iya Bu, selamat pagi juga Ibu, puji Tuhan kabar saya juga sehat. Nah, jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesempatan yang baik untuk bisa melakukan kegiatan kita pada hari ini. Jadi kegiatan kita ini Ibu namanya adalah kegiatan praobservasi yang dimana ini merupakan salah satu kegiatan persiapan awal nanti sebelum Ibu Ermanalu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi nantinya saya akan melihat Ibu bagaimanakah proses nanti pembelajaran Ibu di dalam kelas. Jadi tujuannya ini kenapa diadakan percakapan praobservasi ini Ibu, agar Ibu nantinya lebih siap dan juga lebih bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk tampil di depan kelas dalam memberikan pembelajaran dengan baik. Iya baik Bu. Jadi Ibu, sebelum kegiatan kita ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Untuk yang pertama, nanti Ibu pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Ya baik Bu. Nanti yang menjadi tujuan pembelajaran saya yaitu adalah murid dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, murid mampu menyimpulkan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Jadi seperti itu Ibu yang menjadi tujuan pembelajaran saya. Dari apa yang saya tangkap bahwasanya Ibu mempunyai dua tujuan pembelajaran ya Ibu ya. Yang pertama tadi murid dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang kedua adalah setelah melakukan diskusi kelompok, murid dapat menyimpulkan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Oke baik Bu. Pertanyaan berikutnya adalah menanyakan tentang pengembangan kompetensi apa yang akan Ibu capai di saat Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Ya, baik Ibu. Jadi nanti area kompetensi yang saya kembangkan itu ada dua, yaitu ada pengetahuan dan ada keterampilan. Di bagian pengetahuan itu nanti murid mampu menyebutkan fungsi dan fungsi dari masing-masing tumbuhan. Yang kedua, sedangkan di bagian keterampilan nanti mereka dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan benar dengan membuat laporan. Seperti itu. Oke Bu, berarti ada dua cara pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan ya Bu ya. Iya. Yang pertama itu adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Baik Ibu Manalu, pertanyaan berikutnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, tentang rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan seperti apa? Contohnya strateginya, modelnya, metode pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nantinya? Ya baik Bu. Model pembelajaran yang saya buat adalah
problem based learning. Sedangkan metode pembelajarannya adalah diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Dan strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Wah, super sekali ya Ibu Manalia. Baik sekali Ibu, di mana Ibu nantinya akan menggunakan model pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning. Modelnya tadi yang disebutkan ada metode diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Sedangkan strategi pembelajarannya yang dilakukan adalah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ataupun kompetensi sosial emosional. Ya, betul sekali. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan tentang media pembelajarannya Ibu. Media pembelajaran seperti apa nantinya yang akan Ibu gunakan di dalam kelas Ibu? Jadi begini, rencananya saya akan menggunakan slide PowerPoint atau PPT. Kemudian saya juga akan menggunakan video dari YouTube dan LKPD yang nantinya saya akan bagikan kepada mereka secara berkelompok seperti itu. Oh, baik Bu, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi nanti Ibu akan menggunakan adanya PPT, PowerPoint, ada juga video. Mungkin ini nanti Ibu video dari YouTube dan LKPD dalam kegiatan mengajar Ibu nanti di kelas ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu ada lagi nih pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Terakhir. Kapan Ibu akan melaksanakan rancangan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi Ibu? Baik Bu. Adapun waktu pelaksanaannya, rencana pembelajaran itu nantinya saya akan melaksanakannya di kelas 4 pada jam pertama pada hari Kamis Januari 2024. Oh, baik Bu. Berarti Ibu akan melaksanakan pembelajarannya nanti di minggu depan ya Bu ya? Iya Bu. Tepatnya pada bulan Januari 2024 di kelas 4 jam pertama. Nah Ibu, jadi nanti pada hari itu saya akan hadir di kelas Ibu untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Dan saya akan melihat proses belajar seperti apa nanti di kelas. Dan setelah itu kita akan mengadakan kembali Ibu percakapan seperti ini kembali, namun pada tahap pasca observasi ya Ibu ya. Jadi saya berharap nanti Manado bisa memberikan waktu yang luang dalam kegiatan kita ini ya. Iya, baik Bu, dengan senang hati Bu. Saya masih bersedia Bu. Iya Bu, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah Ibu berikan sehingga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan sebelum kita akhiri kegiatan kita ini, saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Ibu sekali lagi ya Bu ya. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Baik Bu, sama-sama Ibu. Selamat pagi juga Bu. Selamat pagi Bu. Horas, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Apa kabarnya? Iya, luar biasa. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan. Iya. Sekarang Ibu panggil dulu salah satu di antara kauna yang mau maju ke depan, yaitu mau menyanyikan lagu wajib dan memimpin doa. Memimpin doa si maju nak kita. Si David maju nak di sana, di sana. Sana aja, sana. Dari Sabang sampai Merauke siap ya. Dari Sabang sampai Merauke, Raja Pulau
manusia. Bagian tubuh manusia juga ada fungsinya. Contoh seperti apa? Tangan. Apa? Telinga. Apa? Mata. Ada fungsinya. Tangan fungsinya untuk apa? Bekerja. Kaki fungsinya untuk apa? Berjalan. Sama itu seperti bagian-bagian tumbuhan. Contohnya seperti batang. Apa fungsinya? Mengelola. Fungsi biji. Apa fungsinya? Ya, Davin. Untuk ditanam. Untuk ditanam. Ada lagi yang lebih jawaban yang lebih apa? Mau memberikan jawaban lagi ada? Tepuk tangan dulu si Davin. Dan sekarang setelah kau amati dari video itu, Ibu akan membagikan secara berdiskusi, ya. Setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban dari setiap kelompok. Sudah siap? Menyimpan jaringan makanan. Sama Kinarsa. Sudah siap? Sekarang yang mau maju siapa? Ya, dari sebelah sana dulu maju. Ya. Jadi yang lain nanti maju ke depan. Yang lain siap-siap memberikan pendapatnya. Ya. Pendapatnya atau tanggapannya. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan adalah buah. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan buah. Terus. Bagian
Resia. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat pernapasan adalah C. Daun. Tadi mereka jawab nebuma. Batang keseluruh. Dan apa bagian tumbuhan yang lain? Fungsi akar. Menyerap air dan selisih dari barang juga untuk menopang tumbuhan. Masih ada lagi, ulang ya. Fungsi daun. Menjadi tempat pemasaran Materi ini. Ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Semuanya sudah paham? sudah. Ya, terima kasih. Untuk hari ini, untuk materi bagian-bagian tumbuhan, hari ini selesai. Kita akan bertemu lagi di materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa. Maju, Davin. Amin. Ya, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk kita semuanya, masih bersama saya Realita Purba, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Dari SD Negeri 173654 Lumban Julu. Pada hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Rosdiana Manalu. Iya, beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 173654 Lumban Julu, dan dia adalah seorang guru yang saya observasi pada saat proses pembelajarannya pada supervisi akademik. Dan kali ini kita akan mengadakan percakapan pada pasca observasi. Selamat pagi Bu Manalu. Selamat pagi Bu. Ya, gimana kabarnya Ibu? Baik Bu, puji Tuhan. Ibu bagaimana kabarnya? Iya, puji Tuhan baik juga Ibu. Nah, jadi kita kembali ketemu ya Ibu ya dalam percakapan kita kali ini di pasca observasi. Jadi hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin. Dan ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Bagaimana, Iya Bu? Bu, iya. Baik Ibu. Jadi untuk pertanyaan pertama ini ada bagaimana perasaan Ibu setelah selesai melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas itu, awalnya saya merasa tegang, gugup, karena mungkin dilihatin sama observer seperti ini. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sudah terbiasa dan saya lebih santai dulu melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, seperti itu. Iya, syukurlah ya Ibu ya, kegiatannya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan juga Ibu sudah bisa merasakan sampai di dalam kelas ketika melakukan pembelajaran Ibu ya. Iya. Nah, baik Ibu. Sekarang gini, dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, bisa nggak Ibu ceritakan kembali area kompetensi pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan? Kemudian apa tahapan-tahapannya Ibu? Baik, Ibu. Dari hasil pembelajaran kemarin,
area pengembangan kompetensi yang saya kembangkan itu ada 2, yaitu yang pertama ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Untuk pengetahuan itu, murid dapat menyebutkan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Sedangkan di bagian keterampilan, murid dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan membuat laporan. Dan langkah-langkah yang pertama saya telah membuat rancangan pembelajaran saya. Jadi saya menyusun model ajar yang saya sesuaikan dengan kebutuhan untuk murid kita. Kemudian saya juga membuat media untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, baik sekali Bu Mananu. Jadi ada 2 area kompetensi pengembangan yang Ibu buat ya Ibu ya. Iya. Yang pertama itu aspek pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Untuk tahapannya, Ibu sudah membuat modul ajar, media pembelajaran. Nah, oke, baik sekali Ibu. Terus sejauh mana Ibu keberhasilan pengembangan kompetensi kemarin di kelas Ibu ketika Ibu melakukan pembelajaran tersebut? Menurut saya, tingkat keberhasilannya secara keseluruhan sudah cukup berhasil. Cuman dalam kegiatan praktek kemarin itu mungkin ada beberapa halangan-halangan seperti mungkin kedekatannya, atau saya harus memperbaiki kembali terkait halangan-halangan atau kendala dari pembelajaran kemarin. Oke, baik Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, kendala atau hambatan yang seperti apa yang Ibu temui kemarin dalam proses pembelajaran Ibu? Kendala yang saya temui dari proses pembelajaran saya kemarin itu seperti ini. Mungkin sama seperti guru yang lain, mungkin masalah orang banyak juga, yaitu masih ada siswa yang kurang aktif dalam belajar dan ada beberapa siswa yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi masih ada kendala di mana Ibu masih menemukan beberapa siswa yang kurang aktif ketika belajar. Dan masih ada juga siswa yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Nah, terkait dari kekurangan yang Ibu hadapi tadi, tindakan apa yang Ibu lakukan untuk membuat murid Ibu mau aktif, kemudian agar mereka ikut berpartisipasi aktif di dalam setiap diskusi kelompok Ibu? Yang akan saya lakukan ke depannya, mungkin yang pertama, saya akan lebih mengetahui dulu Ibu tentang kesiapan belajar mereka. Kemudian saya akan sesuaikan pembelajaran saya dengan kebutuhan belajar mereka. Dan saya akan mengetahui minat belajar mereka, baru gaya belajar mereka, dan tentunya nantinya saya akan memperhatikan kesepakatan kelas yang sudah kami buat sebelumnya, supaya pembelajaran saya di kelas nantinya bisa lebih menyenangkan, aktif, dan bisa lebih berhasil seperti itu. Iya, bagus sekali Ibu. Di mana nantinya Ibu ini akan lebih memperhatikan tentang kesiapan belajar, melihat minat dan bakat daripada murid-murid Ibu, serta kesepakatan kelas yang telah disepakati agar pembelajaran itu semakin baik ke depannya, kan Ibu? Nah, kapan Ibu akan melaksanakan rencana-rencana Ibu dari solusi-solusi permasalahan itu Ibu? Untuk rancangannya saya belum bisa memastikan Ibu. Yang jelas saya akan secepatnya membuat sebuah perbaikan dalam proses pembelajaran saya ke depannya. Mungkin di bulan depan Ibu. Itulah rencana saya Ibu.
Iya, berarti Ibu akan merealisasikan dalam waktu dekat ya Ibu ya. Iya. Jadi kita sudah berada di tahap akhir sesi ini Ibu. Nanti mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan kedepannya akan bisa berjalan dengan baik. Jadi proses pembelajaran Ibu juga nanti semakin lebih baik untuk meningkatkan nilai murid-murid Ibu. Nah, jadi setelah kita melakukan kegiatan kita ini Bu, ada baiknya ya saya juga sebelum mengakhiri pembicaraan kita ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Manalu atas waktu dan tempatnya yang bersedia menemani saya berbincang-bincang pada pagi hari ini Bu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya Ibu Manalu ya. Sekali lagi terima kasih Bu, selamat pagi Bu. Iya Bu, terima kasih, selamat pagi Bu.